6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita bersama dengan Kak Sheryl dan Kak Lestari. Nah, kira-kira apa ya yang harus dipersiapkan untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini? Nah, oke. Adik-adik di rumah, pastikan ya kalian udah dalam keadaan bersih, udah mandi, dan pakai baju yang rapi dan nyaman. Terus jangan lupa juga nih sarapan dulu atau makan snack biar nggak lapar waktu ibadah, ya kan Kak Sheryl? Iya, dan jangan lupa untuk mengajak saudaranya atau kakak adiknya untuk beribadah bersama biar makin sekolah rame. minggu hari ini. Dan yang terpenting persiapkan Alkitab karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk memulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita bersama Bangkit berdiri, ayo semuanya. Kita akan menyanyikan pujian Praise Him. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Love Him, all you little children. God is love, God is love. Love Him, all you little children. God is love, God is love. Thank Him, all you little children. God is love, God is love. Thank Him, all you little children. God is love, God is love. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita pada hari ini dengan Dan berdoa. Ayo siapkan diri teman-teman. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan, puji dan syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu karena pada pagi hari ini Engkau masih berkenan untuk mengumpulkan kami di sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati setiap kami yang akan mengikuti sekolah minggu dan juga Engkau berkati adik-adik sehingga apa yang akan kami lakukan dan apa yang akan kami dengar itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Kami serahkan sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Ayo dibuka ya Alkitabnya. Kita mau siap-siap dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Lestari. Adik-adik, sekarang Kak Lestari pengen ngasih kalian cerita dan beberapa pelajaran tentang firman Tuhan. Nah, kalau adik lihat nih, ini ada tulisannya belajar untuk meminta maaf. Kakak pengen cerita nih. Kakak itu dulu pernah bandel nih sama orang tua, sama ibu sih. Jadi kakak tuh gak dibolehin tuh sering-sering pergi main, tapi kakak sih langsung nyelonong aja gitu main. Nah terus karena kakak nekat nih untuk tetap main sama teman-teman kakak, ya kakak sih senang. Tapi ternyata kakak malah dihukum sama ibu, soalnya kakak tuh ketahuan bohong. Kakak nggak bilang kalau kakak tuh mau main sama temen. Nah, akhirnya karena ketahuan sama ibu, ya udah ibu marah, terus kakak malah jadi buat ibu sedih. Kakak bingung banget tuh harus gimana. Kakak juga ikutan sedih. Karena kakak udah bingung banget dan sedih, akhirnya kakak berdoa sama Tuhan. Kakak minta pertolongan Tuhan, dan yang jelas karena kakak sadar akan kesalahan kakak mengakui kesalahan sama Tuhan. Terus kakak meminta ampun sama Tuhan, teman-teman. Kakak minta maaf sama Tuhan dalam doa kakak. Terus
suatu hari Tuhan itu ngasih jawaban sama kakak. Jadi Tuhan itu membimbing kakak untuk akhirnya coba minta maaf ke ibu. Kakak mikir-mikir nih gimana biar bisa minta maaf sama ibu. Akhirnya kakak beli sesuatu, terus kakak kasih ke ibu, terus kakak juga minta maaf sama ibu. Dan ternyata teman-teman, setelah kakak mengakui kesalahan, minta maaf, itu rasanya jadi lebih lega dan lebih senang, gak sedih lagi, dan yang jelas gak ngecewain ibu lagi. Nah, kakak mau ngasih pelajaran tentang firman Tuhan nih teman-teman. Firman Tuhan ya bisa diambil dari Alkitab di 2 Samuel ayat 1-14. Jadi cerita yang bakal kakak sampaikan hari ini adalah kisah Nabi Nathan dan Raja Daud. Teman-teman pernah denger kan tentang Raja Daud? Raja Daud ini salah satu raja yang paling besar. Teman-teman ingat, dulu itu waktu saat muda, dia pernah melawan Goliat teman-teman, hanya dengan 1 batu. Nah, Raja Daud itu selain bijaksana, kuat, hebat, dia juga sangat dekat sama Tuhan. Tapi ternyata sesuatu terjadi pada Raja Daud. Raja yang disebut-sebut paling besar ini ternyata juga pernah berbuat dosa yang sangat besar. Ini ada tokoh lagi teman-teman, namanya Nabi Nathan. Nabi Nathan ini adalah sahabat dekat Daud. Dan ketika Raja Daud itu berbuat kesalahan yang besar, Nabi Nathan itu jadi orang yang memperingatkan Raja Daud akan kesalahannya. Nabi Nathan ini singkat cerita diutus Tuhan untuk memperingatkan soal kesalahan Daud. Jadi Daud sadar dan akhirnya mengakui kesalahannya. Memangnya dosanya Daud nih apa sih? Sebesar apa? Raja Daud ini sudah memiliki beberapa istri. Tapi suatu hari dia melihat seorang perempuan yang sangat cantik. Namanya Batsyeba. Nah, dia suka dengan perempuan ini dan ingin memilikinya. Akhirnya dia berusaha menyingkirkan suami Batsyeba. Nah, suami Batsyeba ini padahal adalah prajurit paling setia Raja Daud, namanya Uria teman-teman. Raja Daud berusaha menyingkirkan Uria dengan menaruhnya di barisan paling depan saat perang, supaya Uria terbunuh dan Raja Daud bisa mengambil Batsyeba juga sebagai istrinya. Dan parahnya, ternyata rencana Raja Daud ini berhasil. Si Uria ini meninggal teman-teman. Tuhan yang melihat hal ini hatinya sangat kecewa dan sedih. Pada suatu siang, Nabi Nathan menghampiri Raja Daud. Dia menceritakan suatu kisah kepada Raja Daud. Daud, aku punya sebuah cerita untukmu. Bagaimana Nathan? Daud, suatu hari ada si kaya dan si miskin. Si kaya ini memiliki banyak domba. Lalu si miskin hanya memiliki 1 domba saja. Nah, suatu hari si kaya ingin mempersembahkan domba yang terbaik untuk tamunya. Tapi dia sangat menyayangkan dombanya. Akhirnya dia mengambil domba si miskin. Padahal si miskin hanya punya 1 domba. Dan Raja Daud pun membalas. Apa? Dia mengambil domba si miskin? Jahat sekali si kaya itu. Seharusnya keturunannya itu juga dibunuh. Seharusnya dia dihukum. Daud, tidakkah kamu sadar bahwa cerita si kaya dan miskin ini itu seperti dirimu? Tidakkah kamu sadar kamu telah berbuat kesalahan, merebut Batsyeba, dan kemudian engkau mengirim Uria ke barisan depan hingga ia meninggal? Dia sadar teman-teman. Seketika itu dia langsung sedih, langsung bingung, dia tersungkur. Karena Raja Daud telah sadar dan dia sangat kecewa dengan dirinya, dia sungguh-sungguh memohon pada Tuhan agar Tuhan mau mengampuni dan mengasihinya. Karena Tuhan itu memang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, tentu dia mengampuni Daud teman-teman. Tapi Tuhan ini juga sangat adil. Tuhan tetap menghukum Daud dan juga mengampuninya. Tuhan tetap membimbing Daud dalam hukumannya karena dia begitu maha pengasih. Nah teman-teman, kita bisa mengambil banyak hal dari kisah tentang Nabi Nathan dan Raja Daud. Yang pertama, menyadari kesalahan setelah berbuat dosa. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan Yesus itu ingin kejujuran kita. Dan kedua, mengakui kepada Tuhan dan meminta pengampunan. Ini dia teman-teman, jangan lupa meminta pengampunan pada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita pengampunan yang paling besar. Dan juga tidak hanya minta maaf pada Tuhan,
juga minta maaf pada orang yang telah kita kecewakan. Contohnya seperti kakak tadi minta maaf sama ibu. Nah, begitu teman-teman kisah tentang Nabi Nathan dan Raja Daud hari ini. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Wah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diajarkan untuk bisa segera minta maaf ketika kita berbuat salah kepada orang lain. Nah, betul banget teman-teman. Tadi apa yang sudah diceritakan, semoga bisa teman-teman amalkan selalu dalam kehidupan sehari-hari ya Kak Sheryl. Iya. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Cara untuk mengumpulkan persembahan bisa dengan scan barcode QRIS yang ada di layar ini, atau bisa transfer bank, Terus atau bisa juga dititipkan ke orang tuanya untuk diantarkan ke Gereja. untuk dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Nah, betul banget. Catat ya teman-teman. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan kita pada hari ini, kita mau menyanyikan Ayo bagi berdiri semuanya, kita mau nari dan nyanyi bareng. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita, dan kita juga mau berdoa untuk Untuk penutup, mari siapkan diri teman-teman. Kita tutup mata kita, lipat tangan kita. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh melimpah bagi kehidupan kami. Engkau mempersilahkan kami, Engkau mempersatukan kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas ajaran-Mu yang begitu kuat dan bijaksana, telah mengajarkan kami bahwa untuk selalu segera meminta maaf apabila kami berbuat salah. Ya Bapa, kami juga bersyukur karena berkat rezeki-Mu kami dapat mempersembahkan untuk gereja-Mu ini. Kiranya Engkau pakai supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga bersyukur telah menyelesaikan ibadah ini dengan lancar. Kami juga akan melanjutkan kegiatan masing-masing. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu selalu ya Bapa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, ternyata sudah di penghujung ibadah kita. Cepet ya, banget Kak. ya Kak Sheryl ternyata. Iya. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman karena kita akan ketemu lagi di kebaktian anak GKI Gejayan. Kapan tuh Kak Sheryl? Kebaktian anak GKI Gejayan setiap hari Minggu jam 10 pagi, dan untuk The Grace Kids pada pukul 9 ya Zoom meeting. Terus setiap hari Jumat kita juga ada keseruan nih di mana? Di Hello Kids setiap hari Jumat jam 4 sore di YouTube channel GKI Gejayan. Betul banget. Jangan lupa ikutan lagi ya. Sekarang kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini dengan kita bersama kembali memuji Tuhan. Kita berdiri ya adik-adik. Kita mau bangkit berdiri dengan nyanyikan pujian Praise Praise Him. Him.
jumpa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Terima kasih.